Halo semuanya, welcome back to channel di Trades Education. Kali ini kita akan ngebahas materi psikologi lagi, di mana materi kali ini didapatkan dari buku Trading in the Zone karya Mark Douglas. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu siapa Mark Douglas. Mark Douglas merupakan seorang trader legendaris dan juga seorang penulis yang dikenal karya-karyanya di bidang psikologi trading. Di materi kali ini kita akan ngebahas beberapa poin-poin penting dari buku Trading in the Zone. Jujur, di saat gue ngebaca buku ini ya, berdasarkan pengalaman masa lalu gue, pas gue berada di titik dimana gue ngestak atau gue merasa tidak ada perkembangan, ya buku ini salah satu yang ngebantu gue untuk menaiki tangga atau level selanjutnya dalam kehidupan trading gue. Tanpa basa-basi, mari kita bahas. Di sini ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama adalah Mark Douglas bilang bahwasanya the determining factor between successful traders and losing traders is psychology. Maksudnya apa? Ya, Mark Douglas bilang bahwasanya faktor yang membedakan trader yang sukses dan trader yang gagal adalah psikologi. Yang kedua, mistakes trader make are often built on applying deep-root emotional issues to interaction with the market. Kebanyakan trader melakukan kesalahan berbasis emosional. Yang ketiga, trader must come to a point where they can trade free of psychological baggage in order to find success. Untuk menjadi seorang trader yang sukses, kalian harus berada di titik di mana kalian bisa trade terlepas dari beban psikologis kalian. Yang keempat, eliminate your fear or emotion around trading. Ya sama seperti poin sebelumnya, di mana kalian kalau mau menjadi trader yang sukses ya kalian harus menghilangkan faktor ketakutan atau emosi kalian. Yang selanjutnya, adopt a probabilistic mindset. Nah, mungkin ini banyak yang susah diterima ya. Karena pada dasarnya susah banget gitu nerima bahwasanya kita ini sebagai trader bekerja berjalan seiringan dengan yang namanya probabilitas. Bisa gagal, bisa berhasil, sebaik apapun kita melakukan. Yang selanjutnya, learn to be a consistent winner. Nah, di buku ini membahas bagaimana untuk menjadi seorang pemenang yang konsisten. Selanjutnya, learn to trade an edge like a casino. Ya, mempelajari bagaimana kasino bekerja dan implementasi ke dalam kehidupan trading kita. Di sini ada beberapa poin penting. Ya, ada 5 fakta yang perlu kalian terima sebagai trader. Ya, dengan menerima 5 fakta ini, kalian bisa sedikit demi sedikit membuang rasa emosi kalian dan lebih berpikir secara probabilitas. Yang pertama adalah anything can happen. Ya kalian perlu terima fakta ini, bahwasanya semua bisa terjadi. Mau seberapa baik diri saya dalam melakukan analisa, semua bisa terjadi. Gagal dan menang bisa terjadi. Yang kedua, you don't need to know what is going to happen next in order to make money. Simpelnya, ketika market menunjukkan setup kalian, kalian hanya perlu mengambil berdasarkan setup kalian tanpa kalian peduli apakah setup ini nantinya akan memberikan kemenangan atau kekalahan. Yang ketiga, there is a random distribution between wins and losses for any given set of variables that define an edge. Ya, karena apa? Ya di poin ketiga membahas bahwasanya ketika kalian punya A plus setup atau strategi kalian, kemenangan dan kekalahan memiliki distribusi yang acak. Ya, entah pada 10 sampel misalkan, ketika kalian trade 10 kali bisa saja ya distribusinya acak, entah menang 3 kali di awal habis itu bisa loss 3 kali, habis itu win lagi 3 kali, entah bisa loss dulu atau win selanjutnya. Jadi kemenangan dan kekalahan ini memiliki distribusi yang acak.
Yang selanjutnya, an edge is nothing more than an indication of a higher probability of one thing happening over another. Ya, an edge itu apa? Ya, an edge itu adalah strategi terbaik kalian atau A plus setup kalian. Ya, kalian perlu terima bahwasannya ya sudah A plus setup saya gitu ya. Ya, nggak lebih dari suatu indikasi bahwasanya setup saya ini lebih mempunyai probability lebih dibanding yang di luar A plus setup saya. Yang selanjutnya, every moment in the market is unique. Ya, ini sama seperti yang pertama. Ya, kalian perlu terima bahwasanya market ini unik dan kalian tahu bahwasanya semua yang ada pada market bisa terjadi. Ya, dengan memahami 5 fakta ini, ya seseorang mungkin bisa perlahan untuk mengeliminasi emosi kalian dan lebih berpikir secara probabilitas dalam kehidupan trading kalian. Materi selanjutnya ya, bagaimana untuk menjadi seorang pemenang yang konsisten. Di sini ada 7 prinsip dalam konsisten. Yang pertama adalah I objectively identify my edges. Ya, saya bisa mengidentifikasi strategi terbaik saya atau A plus setup saya. Ya, karena kalau misalkan kalian nggak bisa, ya bagaimana kalian trade-nya? Ya, kalian harus mempunyai A plus setup dan kalian bisa mengidentifikasi A plus setup kalian jikalau market menunjukkan nantinya. Yang kedua, I predefine the risk of every trade. Ya, kalian perlu mengatur resiko yang akan kalian pakai dalam trading kalian. Yang ketiga, I completely accept risk or I am willing to let go of the trade. Ketika kalian sudah melakukan trade, ya sudah menentukan resiko, entahlah mau dia menang atau kalah, ya kalian sudah harus menerima bahwa resikonya ya mungkin akan hilang, ya atau yang diresikokan tidak akan kembali, begitu. Yang keempat, I act on my edges without reservation or hesitation. Kalian harus bisa ya percaya diri dalam trade A plus setup kalian ya, dan menghilangkan keraguan ataupun kebimbangan. Yang selanjutnya, I pay myself as the market makes money available to me. Ya, artinya apa? Ya, saya yang mendapatkan keuntungan ketika market memberikan. Ya, seperti halnya ketika trade ya A plus setup saya tersentuh take profit saya. Sesimpel itu. Ya, selanjutnya, I continually monitor my susceptibility for making error. Artinya apa? Ya, saya terus melakukan monitoring terhadap diri saya berdasarkan performa saya. Apakah ada kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki atau ada ya suatu hal yang baik yang perlu dipertahankan. Kalian harus selalu ya melakukan review ulang diri. Yang selanjutnya, understand the absolute necessity of the principles of consistent and therefore I never violate them. Ya, kalian percaya ya atau kalian menerima bahwasanya ya prinsip ini ya prinsip konsisten ini saya tidak akan melanggar sedikit pun. Ya, jadi ini adalah 7 ya prinsip untuk konsisten. Jikalau kalian sudah bisa ya perlahan diaplikasikan ke kehidupan trading kalian, ya kalian akan one step closer ya to goals kalian. Di materi selanjutnya adalah trade an edge like a casino. Ya, kita tahu bahwasanya kasino ini memiliki sistem ya, yang membuat dia tetap untung dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kita juga akan melakukan sistem ini ya, kita meniru sistem kasino untuk diaplikasikan ke trading kita. Yang pertama adalah pick a market to trade. Kalian pilih, kalian mau trade di market apa, entah itu di crypto, mau di forex, mau di saham dan lain-lain ya. Kalau bisa secara spesifik, jika misalkan forex kayak saya hanya trade euro, atau jika saya index atau future saya akan trade Nasdaq, atau komoditi saya trade gold, ya pilih salah satu market yang untuk kalian trade. Yang kedua, choose a set of variables to define an edge. Ya, ini adalah artinya ya, kalian tentuin
untuk punya strategi terbaik apa variabel-variabel yang ada. Ya contohnya ketika saya membuat A plus setup, secara jelasnya bagaimana saya tahu A plus setup itu ya merupakan strategi saya gitu. Kayak contoh kalau gua, oke, saya ingin menggunakan reversal model H1 misalkan. Dengan catatan, ya dengan rules, harus ada pergerakan OHLC OLHC pada lower time frame, menggunakan waktu makro untuk menentukan smart money reversal pada lower time frame, ada throttle sub chain inside delivery, dan lain-lain. Jadi kalian harus ada ya memilih variabel yang jelas untuk menentukan itu adalah A plus setup saya. Yang ketiga ya define entry trigger. Kalian mau bagaimana entry-nya? Ya, kalian tentuin. Yang ketiga, bagaimana saya menentukan stop loss saya? Ya. Jadi kalian harus tentuin nih dari 1, 2, 3, 4 secara terstruktur. Mau entry bagaimana, ya stop lossnya mau bagaimana, jangan sampai nggak konsisten, berubah-berubah. Kadang stop lossnya berdasarkan ini, kadang berdasarkan ini, kadang berdasarkan ini. Ya sebisa mungkin rulesnya ya jelas dan terus diulang. Ya, define time frame to trade. Ya kalian pilih, kalian mau trade menggunakan time frame berapa? Ya jikalau saya seorang scalper, ya saya gunain time frame 15 menit, 5 menit, atau 1 menit. Jika saya merupakan swing trade, mungkin bisa pakai daily atau weekly. Nah, kalian harus tentuin berdasarkan style kalian juga. Habis itu define how to take profit. Ya kalian harus tentuin juga bagaimana saya mengambil profit saya. Saya menaruh take profit di situ karena apa? Jadi harus jelas, semuanya harus jelas. Kayak contoh, mungkin ada yang menggunakan fix RR atau yang menggunakan variabel lainnya untuk menentukan take profit. Nah, dari semuanya ini harus ada kejelasan di mana ya trade pertama Anda sampai trade ke 100 Anda yang menggunakan hal yang sama. Ya di sini juga dituliskan bahwa trade a sample size of minimum 20 trades using the exercise to get you trade to think about trading as probabilities game rather than individual trade by trade perspective. Ya kalian ya, ambil sample size ya minimal 20 trade dan lakuin ya pelatihan ini gitu. Untuk apa? Untuk kalian bisa berpikir bahwasanya trading ini ya membangun mindset probabilitas untuk trading kalian dibanding melihat trade berdasarkan satu persatu. Nah, ini adalah kata-kata yang sangat mempengaruhi kehidupan trade gue. Ya, you don't need to know what is going to happen next in order to make money. Dan menurut gue, buku ini sangat-sangat bagus. Gue sangat merekomendasikan kalian untuk membaca buku ini. Karena jujur, menurut pengalaman pribadi, ya buku ini juga salah satu turning point gue untuk menjadi seorang trader yang lebih baik. Mungkin segitu aja pembahasan materi kali ini. Ya kalian jangan lupa subscribe dan like dan komen untuk materi kali ini. Jikalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa cantumkan di dalam komentar. Atau kalian mau membagikan kisah kalian, ya kalian juga bisa chat di kolom komentar. Oke, kita akan bertemu lagi di konten pembahasan lainnya. See you guys.